Yang kita hormati Pak Prof. Fahmi, tamu kita dan sekaligus keluarga kita. Bersama kita hadir juga Gubernur Riau pada masanya, ya, Pak Wan Abu Bakar. Beliau sekarang sudah menjadi Tuk Wan, lebih Tuk Wan Channel, ya, Wan. Ya. Ada Kanda Pak UU Amidi yang sampai sekarang saya tidak tahu apa kepanjang UU itu. Kemudian Undang-Undang Amidi. Dan kemudian ada adik sekalian para tokoh. Saya ketika disebut tokoh agak menggigil juga saya. Ya. Tokoh itu siapa? Ya. Ketika kita disebut tokoh adalah orang yang memang memasang diri di depan, melindungi, mencerahkan, dan memberi solusi untuk setiap persoalan yang ada. Itu tokoh. Jadi tokoh bukanlah orang yang berada belakang yang menghalau-halau orang, tapi dia beri di depan, mengarahkan dan memberi solusi kepada masalah yang sedang dihadapi oleh umat. Itu tokoh. Jadi sekarang ini para tokoh sekalian kita kembalikan ke sana, dan insya Allah yang hadir ini rata-rata sarjana minimal S1. Mohon maaf Pak Fahmi, saya agak bercerita sedikit. Waktu menghadiri, kan sudah banyak nih, profesor kan sudah banyak menghadiri acara wisuda. Tadi waktu acara sudah kemarin di kampus, sekarang kan dibatasi, wali murid tidak masuk lagi ke dalam aula. Jadi yang ada itu adalah warna hitam. Warnanya hitam di bawah, kami di panggung di senat hitam semua. Terpikir oleh saya, kenapa baju wisudawan itu kok hitam? Pecinya hitam juga. Pecinya dikasih bersegi, ada kucir. Saya coba cari-cari, berselancar di internet. Saya dapat ilmu jadinya. Rupanya hitam itu adalah misteri, lambang misteri. Orang yang kuliah belajar, dia mencoba menyibak misteri untuk menggali apa yang ada dalam misteri itu supaya nampak keluar. Ketika dia wisuda, maka dia dikatakan sudah menyibak misteri itu. Lalu cara berpikirnya tidak lagi terkungkung oleh sesuatu yang tidak, seperti orang yang tidak tahu apa yang dibalik misteri. Maka seorang sarjana berpikir seperti pecinya, seperti topinya, persegi. Apa arti persegi di situ? Seorang sarjana tidak boleh melihat satu masalah dari satu sisi sudut saja. Dia harus melihat masalah dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut, sehingga komprehensif dia. Jadi dalam teori apa itu? Mengatakan berpikir melingkar, ya. Termasuk ketika kita menerima satu informasi, suatu berita yang sampai kepada kita. Ada pepatah Arab yang artinya begini: yang paling tahu maksud dari suatu ucapan adalah si pengucapnya itu sendiri. Ketika kita mendengar suatu ucapan, kita nggak tahu apa yang dia maksud dengan ucapan itu. Kadang-kadang dia salah mengucapkannya, maksudnya lain, tapi kita tidak tahu artinya. Maka kita mencoba mengetahui dengan cara berpikir yang saya sebut melingkar tadi. Oleh sebab itu kita pelajari kenapa dia berpikir demikian, kenapa dia berkata seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mesti ingat teori dari Clifford Geertz tentang pola anutan agama, beragama. Ada dua. Yang pertama disebut dengan apa yang disebut dengan religiousness. Yang kedua apa yang disebut dengan religious mindedness. Orang beragama dengan pola religiousness
agama itu datang kepada suatu komunitas, kemudian komunitas itu sudah ada sebelumnya dengan peradabannya, dengan kebudayaannya sudah ada. Agama itu datang kemudian dibawa ke sana. Orang yang dengan pola anutan agama, religiousness itu dia mencoba memahami agama itu secara baik, kemudian dipahaminya budayanya, lalu kemudian mana-mana yang tidak sesuai dengan agama dibuangnya, yang sesuai dengan agama diperkuatnya dengan agama itu sendiri. Nah, ini pola yang dilakukan di dunia Melayu, terutama dimulai dulu di daerah di Minangkabau pada abad ke-15-16 Masehi, dengan mencoba meramukan, memadukan antara Islam, antara syarak dengan adat, maka muncullah suatu rumusan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ketika itu sudah dilakukan itu dan dibuat itu, maka Minangkabau itu pada waktu itu yang dulu kerajaan Hindu berubah menjadi kesultanan. Tapi kemudian orang Minang, karena tadi seperti dikatakan oleh Prof. Fahmi, orang kan sudah kental dengan budaya sebelumnya. Makanya walaupun sudah dibuat rumusan yang begitu begitu apik, tapi tetap saja budaya-budaya sebelumnya diamalkan. Tahayul, syirik, segala macam itu diberlakukan terus. Lalu kemudian setelah pulang 3 orang pahlawan perang dari Mekah, 3 orang haji datang ke Minangkabau melakukan pembersihan gerakan Puritanisme Islam, maka terjadilah perang antara kaum Padri dengan kaum adat. Singkat cerita, kaum adat terdesak minta bantuan kepada Belanda. Bagi Belanda, apa yang terjadi? Pucuk dicinta, ulam tiba. Dia bantu pemuka tokoh adat, tapi tokoh-tokoh adat kemudian sadar bahwa Belanda sudah memperkuda, bersatu dengan Padri, lalu sama-sama berlawan dengan Belanda. Akhirnya kalah juga. Nah, ketika kalah itulah kemudian orang-orang di daerah apa yang dirumuskan yang dibuat di daerah Minangkabau itu menjadi suatu di dunia Melayu kemudian dalam bentuk religiusnis, maka muncullah yang disebut yang kedua itu apa? Syarak mengatur, adat memakai. Itu perpaduan antara syarak yang datang kemudian dengan adat yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk religiousness seperti teori Geert itu, yang kemudian menjadi damai setelah itu. Yang kedua, teori yang disebut dengan religious mindedness. Religious mindedness itu adalah satu komunitas, suatu kaum yang sudah berbudaya, kemudian didatangi oleh agama itu dipahami dengan budayanya. Akhirnya agama itu ditundukkan oleh budaya. Kalau yang tadi sebaliknya. Nah, pola yang kedua ini terjadi apa yang disebut dengan sinkretisme. Nah, di dunia Melayu pada umumnya yang terjadi adalah religius di situ. Adat basani syarak, syarak basani kitabullah. Tapi sebagiannya tadi agama, budaya yang dijadikan sebagai basis, kemudian agama diikutkan ke sana. Bapak dan saudara sekalian, tak ada ibu-ibu ya? Tidak ada ibu-ibu ya? Agak kering juga tidak ada ibu-ibu. Ya. Oh, di live streaming ya. Ya. Nah, ada yang menarik dalam kajian yang dirumuskan oleh orang tua kita dulu, adat bersandi syarak. Sebenarnya Pak Fahmi, pepatah itu sebenarnya tidak bisa diubah dengan sandi. Sekarang diubah dengan bahasa Indonesia adat bersendi syarak. Sendi adalah sesuatu yang awal. Kalau kita membuat rumah, sendi duluan. Tapi kenapa orang tua kita membuat ramuan, meramu sebuah kaidah yang dijadikan sebagai pegangan untuk semua di dalam Melayu? Apa? Adat bersandi syarak. Padahal adat lebih dulu. Syarak itu datangnya kemudian. Kenapa kok adat yang syarak yang dijadikan sandi? Maka yang benarnya bukan sendi, tapi sandi.
Apa yang dikatakan sandi? Sandi itu adalah sesuatu yang datang kemudian tapi menguatkan apa yang ada, dan yang di atas itu menyesuaikan diri dengan sandinya di bawah. Kenapa begitu? Kan orang tua-tua mengatakan alam takambang menjadi guru. Apa maksudnya? Orang tua kita dulu di dunia Nusantara inilah kan tidak ada rumahnya rumah batu. Kan semuanya rumah panggung. Rumah panggung itu selalu yang kalau membuat rumah tiang duluan. Sudah dipasang semua tiang, pasak segala macam, berdiri rumah itu, kerangkanya sudah berdiri, barulah kemudian dicari batu pipis atau apa yang keras, ditaruhkan di sini di atasnya. Inilah namanya sandi. Sandi inilah kemudian namanya, inilah syarak itu, inilah adat itu. Makanya adat bersandi syarak. Ini perpaduan yang sangat harmonis, yang manis sekali antara bagaimana memadukan adat dengan syarak Islam yang datang kemudian tapi dijadikan sandi kemudian, disesuaikan demikian. Jadi tidak terjadi sinkretisme. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, saya tidak ada ibu-ibu ya, tapi ada di live streaming ya. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Jadi bapak dan ibu sekalian, saya mencoba kita memahami kondisi seperti yang sekarang ini supaya kita bisa melihat dari berbagai perspektif masalah-masalah yang ada sekarang itu. Jadi kita tidak bisa terima atau begitu saja sebagai seorang, misalnya seseorang apalagi dia tokoh atau ditokohkan, yang dia keluarkan tentu ada dasar-dasar kajian belakangnya, nggak tahu lah gitu ya. Tapi kita tidak tahu apa yang dimaksud. Tapi yang pertama, yang kedua, kita coba melihat kenapa ada muncul beberapa bulan terakhir atau tahun terakhir ini dikatakan Islam itu Arab, agama Arab. Pasti ada hubungannya dengan masalah kondisi sosial sosiologis masyarakat. Kenapa? Saya melihat begini. Sekarang sama-sama tahu kita ada kawan-kawan kita dari satu kelompok tertentu sepertinya menampilkan atau tidak di mulutnya tapi dari penampilannya bahwa Islam itu memang Arab. Apa artinya? Penampilan orang Arab. Bahkan maaf etikanya juga etika Arab. Lalu orang mengidentikan antara Islam dengan Arab. Coba kita pahami ayat Al-Quran. Yang pertama ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Muhammad itu, yang dimaksud dengan Muhammad itu rasul, bukan Arabnya. Yang kedua, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Jadi Muhammad yang dimaksud itu bukan Muhammad bapaknya Fatimah, bukan Muhammad suaminya si Khadijah atau Aisyah, tapi Muhammad itu adalah manusia limited edition. Manusia yang dicipta secara khusus tapi lahirnya di Arab. Coba kita pelajari karakter orang Arab. Mohon maaf ya. Kita pelajari karakter orang Arab, masyarakat padang pasir yang nomaden. Ya. Pelajarilah karakter Nabi Muhammad. Berbeda jauh antara bumi dengan langit. Walaupun beliau lahir di situ, ayah beliau orang Arab, ibunya orang Arab, tetapi kepribadiannya, akhlaknya itu tidak mencerminkan sebagai orang Arab. Beliau adalah manusia khusus yang dicipta secara khusus. Maka yang kita ikuti beragama Islam itu bukan Arabnya, tapi Muhammadnya. Nah, kalau kemudian Islam itu disebut datang dari Arab, bukan Islam datang dari Arab, karena agama Islam diturunkan. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih seorang hamba yang dia siapkan untuk menjadi rasul sejak dari dulu. Dititipkan ke rahim Aminah. Tapi lahirnya di Mekah. Kenapa lahirnya di Mekah? Tadi lagi kita katakan kita hanya bisa menerka-nerka.
Cocoknya di situ karena mungkin faktor geografis segala macam lah. Masih panjang kajiannya seperti itu. Tetapi yang jelas Islam itu adalah, makanya dulu waktu saya belajar bahasa Belanda itu ada, dia orang Belanda menyebut Islam itu Muhammadanis. Jadi agamanya Muhammad. Jadi kembali kepada yang tadi, yang datang itu karena dia dikembangkan, diturunkan di bumi Arab, disampaikan kepada seorang makhluknya, hambanya yang bernama Muhammad, yang dia sucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Islam itu berkembang di situ dulu. Karena Islam berkembang itu dulu, tentu orang itu yang datang membawa ke Indonesia. Nah, oleh sebab itu yang datang itu adalah memang orang Arab yang membawa, tetapi yang dibawanya adalah agama Islam yang dari Allah, dari Muhammad SAW. Kita melihat seperti itu. Nah, kemudian kenapa muncul ada gerakan semacam gerakan Arabisphobia? Ya, muncul. Tadi ada sebagian yang kita lihat sekarang, kawan-kawan kita yang begitu keras sikapnya dan tidak mau bersahabat dengan orang lain kalau tidak sama dengan dia, berpenampilan seperti penampilan Arab. Ya, akibatnya Arab Marum. Nah, akibatnya apa? Menimbulkan antipati. Sebenarnya antipati kepada orang itu berpenampilan itu, tetapi ujung-ujungnya kepada Islam. Nah, jadi suka tidak sukanya orang kepada kita tidak selalu datang dari orang, tapi juga datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, kita coba melakukan pendekatan dari perspektif seperti itu. Jadi kita bisa pahami ternyata ada sebabnya. Ada sebabnya keluar sebuah statement itu, ya. Nah, kemudian mungkin waktu mengucapkannya dengan cara yang agak dalam suasana yang tidak kondusif, maka timbullah gejolak seperti itu. Saya melihat ke situ arahnya persoalan kita sekarang, bagaimana kita mencoba memberikan kepada umat kita, kepada jamaah kita, wawasan-wawasan yang seperti ini, dalam arti paling tidak menurut saya dulu, sehingga tidak terjadi sesuatu yang menambah gesekan-gesekan yang sangat tidak menguntungkan. Saya melihat begini, kita ini dalam rekayasa orang terus. Kalau kita buka HP ini, buka YouTube, itu selalu aja keluar produk-produk baru. Sampai produk untuk menangkap tikus pun keluar juga sekarang, macam-macam. Perabot rumah tangga keluar terus. Kita umat Islam produk apa yang keluar? Tidak ada. Yang keluar adalah produk serang sana, serang sini. Bertengkar masalah jenggot, tidak sudah. Bertengkar masalah celana, tidak sudah. Ya, bertengkar masalah tahlil, masalah kunut, dari dulu itu ke itu aja. Sementara orang sibuk menghasilkan produk. Akibatnya kita membeli aja berkepanjangan. Uang kita habis untuk orang saja. Saya, Pak Wan, secara iseng, suatu ketika di depan Rio Pos Panam itu ada orang jual bubur ayam. Saya suka makan bubur ayam. Pagi hari kan orang pergi kerja banyak tuh. Jadi saya tengok sepeda motor berseliweran. Saya lagi iseng, saya teli di HP saya. 1, 2, 3. 1 menit itu Pak Fahmi 112. Itu 5 tahun yang lalu. 1 menit sepeda motornya lewat itu 112. Harinya hari Sabtu. Besok hari Ahad saya hitung lagi 111. 2 hari itu dibagi 2 menjadi 200. Berapa itu? 13. Iya, 13. 223. 223 bagi 2, ya kan? Taruhlah 112 itu ya. Itu 1 titik di Pekanbaru. 1 titik. Berapa banyak titik? 2019 saya ke Jepang. Ada 2 kota yang saya turun di Jepang. Yang pertama kota
Toyada. Toyada itu kota kecil. 1 jam naik pesawat dari Tokyo. 3 hari saya di situ keliling tiap pagi. Tidak jumpa saya sepeda motor di situ. Tidak ada. Penasaran saya. Hari terakhir saya jalan masuk gang keluar gang. Jumpa saya 1 sepeda motor, ibu-ibu pulang belanja. 1 saja. Orang sepeda. Itu kota kecil. Ketika saya ke Tokyo juga seperti itu. Keliling juga saya. Ada berapa hari saya di situ, tidak jumpa sepeda motor. Mikir saya, di kampung saya, di negeri saya, 1 detik itu 112. Di satu kota, di satu titik satu kota. Di Jepang sudah berhari-hari saya hanya berjumpa 1 sepeda motor saja. Tetapi apa kerjaan? Orang itu mengembangkan terus. Kerjaan kampung, orang kampung saya apa? Kayaknya bertengkar masalah jenggot, ya, masalah celana. Enggak, sudah. Saya katakan, kita di rumah antara sahabat, ayah, ibu, bapak, abang, adik bertengkar masalah bid'ah, masalah ini sebentar bertengkar. Kita hasil bertengkar itu tanah di belakang rumah dikapelingi orang. Gitu. Jadi jangan kita mau dibuat orang mainan-mainan untuk membuat kita lengah lalu kita dijual oleh mereka. Pak Uwam ini beliau kan sekarang sudah. Saya tidak menyinggung-nyinggung Pak UU. Mau menyinggung aja lah, bagus, itu kan sunnah, silakan, bagus, ya, tidak masalah. Tapi yang saya katakan Pak UU ini, beliau kan seorang antropolog, ya. Beliau seorang, ini guru saya nih, abang saya ini guru saya nih. Beliau tahu, ini apalagi Pak Wan mantan gubernur, tanah Riau ini berapa persen cuma yang betul-betul milik orang Melayu. Berapa Pak Wan? Tidak usah jawab, Pak Wan lah tahu orang semua itu. Itu semua. Siapa? Apa? Kita asik saja. Ketika orang mengambil kita marah. Saya kalau di kampus saya nggak tahu, mungkin Pak Fahmi juga mengalami itu. Mahasiswa kalau datang ke kampus, kalau ke kelas sukanya duduk belakang terus. Terakhir saya bilang kalau kalian di belakang terus, inilah penyakit bangsa kita. Jika ada kesempatan untuk di depan, tidak mau. Baik ke belakang. Ketika kesempatan diambil orang, marah. Akibatnya apa? Tukang demo aja kali terus begini. Ya, tukang demo. Akibatnya muncullah perusahaan-perusahaan demo. Perusahaan demo. Mendemo dulu kalau Pak Wan misalnya, saya nggak lupa. Pak Wan jadi gubernur pada demo apa tidak, saya lupa saya. Ada kan adalah misalnya. Nanti Pak Wan gubernur demo. Si Anu, besok demo yang lain dia juga sama juga. Kenapa demo? Karena dapat uang. Itulah kita. Jadi kita by design oleh orang lain. Akibatnya kita tidak pernah berpikir tenang, tidak pernah berpikir serius. Sekarang jangan terlalu kita terjebak untuk informasi-informasi yang membuat kita menjadi terjebak berpikiran sempit. Kita sikapi dengan karakter seorang sarjana yang topinya bersegi-segi tadi. Saya melihat dari sisi itu. Mungkin kita agak berbeda sedikit, tapi saya merasa perlu juga menyampaikan ini, suatu perspektif yang seperti ini supaya apa? Supaya kita jangan dibuat orang. Kita didesain. Saya katakan sekali lagi, kita didesain sekali. Kalau bolehlah saya mengkotak-kotakkan peta umat Islam sekarang itu 3. Di sini ada kelompok Salafi Wahabi misalnya. Di situ tuh dia muncul menjadi sebuah negara besar. Saudi Arabia ada rajanya. Di sini ada Syiah, ada Irannya punya imam dia. Ada imamnya, ini ada rajanya. Ada kelompok ketiga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rajanya sudah dibubarkan, khalifah, ya, pada masa Turki Utsmani. Yang paling banyak ini kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini paling banyak. Nah, Wahabi dan ya katakanlah kelompok Wahabi Arab Saudi dengan Syiah ini diadu. Lalu mereka berperang mencari pendukung di kelompok umat Islam yang begitu banyak yang tidak ada induknya. Ahlussunnah wal Jamaah itu yang tidak ada induknya. Yang terbanyak di Indonesia. Maka datanglah mereka membantu. Jadi Syiah masuk, Habib masuk di sini, dikeroyok oleh kita. Nah, sementara kesemuanya dimainkan di atas oleh kapitalisme, komunisme, memainkan semua.
Kita menjadi sasaran terus berkepanjangan. Akibatnya tenaga habis, energi habis, pikiran habis, semuanya habis. Arang habis, besi binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh yang hadir di sini, ya perlu kita sapa juga dulu, ya terlupa tadi ini tokoh-tokoh kita yang hadir di sini luar biasa, cukup sepertinya penuh ruangan ini, ya, penuh kursinya, bahkan ada nambah lagi kayaknya kursi lagi karena penuh. Ini ada ayahanda kita Pak U Hamidi, tokoh kita yang kita hormati Pak Wan Abu Bakar juga, mantan pimpinan kita di Riau, kemudian Bang Yana, dan masih banyak lagi. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, habis waktunya nanti ya. Kata Ustadz Abdul Somad, tua nggak disebut gelar, muda nggak dipandang nama, ya semua dikenang semua. Baik, saya mau menyikapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ali dan Koto tadi. Yang menarik bahwa ternyata kita ini didesain di kotak-kotak, dipecah-pecah, terlepas apa motif Menteri Agama menyampaikan itu, apakah memang keceplosan atau lupa tadi merasa langsung aja ngomong atau seperti apa, ya hanya dia yang tahu makna dari ucapannya. Tapi yang menarik tadi adalah ternyata kita didesain ya Prof ya, yang buktinya kita memang terkotak-kotak. Ada Wahabi, ada Salafi, ada Ahlus Sunnah, ada bahkan ada Islam moderat, ada Islam radikal, dan seperti apa gitu. Nah ini jadi problem bagi kita. Harusnya Islam just Islam, Islam hanya Islam, tidak ada Islam moderat, tidak ada Islam radikal, tidak ada Islam yang lain sebagainya. Lalu bagaimana tuh Prof? Ya kalau kita sekarang ini didesain, harusnya kan kita mendesain Islam itu jadi satu, Islam itu jadi utuh, Islam itu nggak terkotak-kotak. Itu apa langkah yang harusnya kita mulai saat ini, Prof? Prof. Kita lihat di Indonesia. Katanya Indonesia ini sudah didesain sejak tahun 1971 akan jadi seperti ini. Ada sebuah jurnal Reader's Digest tahun 87 nggak salah saya. Di situ dikatakan begini, ada dua penyakit besar bangsa Indonesia, kalau enggak diatasi, Indonesia akan kolap. Yang pertama disebutnya loose work ethics. Loose work ethics ini artinya itu kerja yang longgar. Kalau bahasa awaknya pemalih, nah, pemalas. Itu bahasa Inggris, Pak, pemalih. Ya. Etos kerja yang longgar, nantilah ini masih ada. Yang kedua, dia bilang di situ serious corruption. Itu tahun 87. Tahun 93 saya ke Singapura sebagai orang kampung. Saya ini MRT, Pak Ambar, di kereta api bawah tanah itu saya bingung mana kereta api, karena baru coba naik MRT kan. Jadi saya bertanya kepada seseorang, saya mau ke Victoria Street. Jadi dia, waktu saya bertanya, pertanyaan saya nggak dijawabnya. Dia malah bertanya, "Ayu Filipino?" Tahun 93 itu kan saya bangga betul sebagai orang Indonesia. Karena Indonesia disebut-sebut akan menjadi salah satu macan Asia waktu itu. Saya bilang, no, Indonesia. Ketika saya bilang Indonesia, dia mencibir, oh Indonesia. Tersinggung saya. Saya bilang, kenapa woy? Sambil berjalan dia bilang, corruption katanya. Tahun 93, termenung saya. Padahal saya bangga betul sebagai orang Indonesia.
Indonesia. Jadi kemana pergi setelah itu selalu saya tanya, ayo Filipino. Akhirnya yes. Gitu. Nah kembali kita tadi kita apa namanya? Kenapa kok ke sana sampai ke sana cerita tadi itu? Nah, masalah apa tadi itu? Ya, jadi kita sudah didesain oleh mereka. Jadi orang itu mendesain mereka melalui kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita itu dia tahu kita ini orang yang etos kerjanya longgar. Ini gini. Orang yang etos kerja longgar itu cenderungnya yang enak-enak saja. Mau tinggal di zona nyaman. Nah, orang yang mau tinggal di zona nyaman yang enak-enak, dicarinya lah yang enak-enak. Diajar ini korupsi. Kalau maaf nih Pak Wan, saya sedang menulis buku yang tidak sudah-sudah sampai sekarang. Yang tidak sudah-sudah. Buku tentang wali kota Pekanbaru. Apa itu? Salah satu wali kota kita itu tahun-tahun berapa? 60-an atau 70-an? 60-an lah. Jadi cerita anak beliau kepada saya. Waktu Abah, dia panggil Abah pada wali kota itu. Waktu Abah dilantik jadi wali kota, kami tinggal di rumah. Datanglah 2 truk ke rumah. 2 truk itu penuh isi mobiler, sofa segala macam yang bagus-bagus ke rumah. Sudah dia masuk ke rumah, diaturnya digantilah semua perabot rumah tangga itu menjadi cantik, gagah. Setelah itu dia tinggalkan kartu nama dan tinggal amplop. Kami terima kata anak beliau. Apa kata abang saya? Ini Abah pasti marah. Abang pasti marah nih. Apa kata abang saya? Mana amplop tadi? Sembunyikan amplop itu. Betul. Pas makan siang beliau pulang sampai di rumah berubah. Suasana rumah itu beliau begini. Sekali anu tetap anu. Dia sebut salah satu etnis. Sekali anu, enggak etis kalau saya sebut di sini, ya. Sekali anu, pahamlah Anda. Kata orang awak Pak Wan ya, selalu orang jalan kau menyampaikan. Begini ya, sekali anu tetap anu. Ini ulah siapa? Saya tahu. Kami ketakutan. Amplop kami sembunyikan, kata anak beliau. Satu karena kami kasihkan amplop, kartu nama. Panggil sopir, kembalikan, antar di amplop, antar sekali. Diantarkan kembali, maka rumah itu kosong lagi, dibongkar. Begitu dulu orang-orang tua kita menjaga integritas diri. Kenapa dia coba-coba melalui dia samakan semua orang-orang kita orang Melayu seperti itu. Nah, tetapi kemudian dimasuki terus. Saya umpamakan begini, menjadi seorang pemimpin itu sama dengan orang yang tegak di atas panggung. Sekuat apapun waktu dia muda, Pak Wan banyak pengalaman. Waktu dia muda kuat, dihantam oleh angin semua macam kuat dia. Lama-lama daya tahannya pasti turun. Di saat daya tahan turun, masuklah angin di situ. Makanya jadi pemimpin itu jangan lama-lama. Gitu. Ya. Bagaimanapun energi itu semakin, stamina itu semakin lama semakin turun masuk. Nah, orang yang mendesain tahu kelemahan kita itu. Oleh sebab itu tuh kita taatilah aturan yang telah dibuat, jangan dicoba diongkar-ongkar lagi. Yang sudah ada jalankan dulu. Ya, jalankan dulu. Gitu ya caranya supaya orang tidak mudah mendesain kita, taat kepada aturan. Ya, taat kepada aturan. Ya sebut terserah aja sampai ada sandunglah yang menyampaikan, silakan yang tadi kan. Jadi jangan undang-undang dibuat untuk menyelamatkan satu kelompok atau satu pribadi. Undang-undang dibuat untuk menyelamatkan semuanya. Kenapa di negara kita ini undang-undang jalan? Ke pengadilan, putusan pengadilan sesuai dengan undang-undang, tapi apa? Keadilan tidak tegak. Saya mengajar di S2 di hukum tata negara. Ada satu kelas semuanya hakim.
Mereka bilang, Pak, kami para hakim ini adalah corong undang-undang. Bagus. Bagus kalau corong undang-undang. Sekarang begini, siapa yang buat undang-undang? Legislatif, oke. Tahun, sekarang nggak tahu saya, masih ada nggak majalah Forum Keadilan Pak Ambar? Nggak ada lagi ya. Dulu ada majalah Forum Keadilan, covernya itu gambar gedung DPR, MPR. Tapi di atas gedung itu ada dua kepala konglomerat menengok ke dalam. Apa maksudnya itu? Saya katakan, kalau undang-undang itu dibuat seperti Undang-Undang Dasar 1945 dibuat oleh orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang hanif, itu ya, Anda jadi corong. Tapi kalau dibuat tadi Dasar Persanan, Anda bukan menjadi corong undang-undang, Anda menjadi corong orang yang memasang undang-undang itu sendiri. Sekarang itu yang banyak terjadi. Jadi hukum undang-undang ditegakkan tapi keadilan tidak. Nah, kita by design karena kita melanggar undang-undang. Sekarang yang terjadi seperti itu, kalau tidak sesuai dengan undang-undang diganti kalau berbenturan dengan kepentingan-kepentingan. Lalu apa yang di atas? Hukumkah yang jadi panglima atau panglima menjadi hukum?